Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada rekan profesi saya, yaitu pengacara atau advokat atau lawyer. Di mana saya sangat bangga menjadi seorang advokat, seorang lawyer. Karena menurut saya, seorang advokat atau seorang pengacara harus memiliki integritas, harus seorang yang cerdas, harus seorang yang memiliki insting yang tinggi, harus bicara kebenaran dan keadilan. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Jadi jangan ada di Indonesia ini seorang pengacara ataupun seorang advokat menyampaikan sesuatu pendapatnya karena berdasarkan pesanan, karena berdasarkan kebencian, atau karena berdasarkan ketidaksukaan kepada seseorang. Jadi ada beberapa advokat yang sering muncul di TV. Saya dengan tegas mengatakan, memalu dan sedih melihat mereka. Mereka membawa profesi advokat tapi bertindak sebagai politikus. Jadi sebaiknya saudara-saudaraku yang profesi pengacara advokat yang tidak bisa lagi menerapkan integritas dari seorang advokat, kehormatan dari seorang pengacara, dan kecerdasan dari pengacara, sebaiknya jangan lagi menjadi pengacara, jangan lagi menjadi advokat, tapi jadilah seorang politikus. Ya, karena seorang politikus bisa besok bicara A, hari ini bicara B, besok bicara C, hari ini bicara D. Dan seorang politikus selalu bernarasi untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Jadi semalam saya tonton di Kompas, ada seorang advokat, kalau saya tidak salah namanya Suban. Suban ini merupakan bagian dari Partai Demokrat. Dia diwawancara di TV semalam karena dia menggugat Gibran karena ijazahnya katanya. Dengan keluguan dia, atau dia pura-pura tidak tahu, atau sama sekali tidak tahu, atau memang didasari kebencian kepada Gibran, dia menggugat Gibran 125 triliun dengan alasan bahwa Gibran tidak tamat SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Hai kamu saudaraku pengacara Suban, ya, umurmu sudah tua dari saya. Seharusnya semakin tua kamu harus semakin bijak. Seharusnya kamu Suban semakin tua harus semakin cerdas. Seharusnya kamu Suban semakin tua harus semakin mengerti. Ya, kamu seorang advokat menggugat Gibran dengan alasan karena Gibran tidak tamat SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Dan ketika kamu diwawancarai oleh Kompas, kamu mengatakan bahwa Gibran tidak tamat SMA. Dengan kepintaranmu berkata-kata, kamu bilang apa yang di undang-undang mengatakan seorang calon presiden atau wakil presiden harus tamat SMA dan sederajat. Kata sederajat itu kamu artikan dengan keinginanmu sendiri. Kata sederajat itu kamu artikan karena keinginan kelompokmu. Kata sederajat itu kamu artikan karena keinginan yang menyuruhmu. Jadi kalau begitunya kamu, jangan lagi kamu menjadi seorang pengacara, jangan lagi kamu menjadi seorang advokat, tapi jadilah kamu seorang politikus. Buang profesi pengacaramu, buang, karena seorang pengacara haruslah terhormat. Ya, jadi saya sampaikan kepadamu, ya, saya seorang pengacara. Kata sederajat itu adalah yang selepel dengan SMA. Saya ulangin sekali lagi. Kata sederajat itu artinya yang sama, yang selepel dengan SMA. Kamu mau saya sampaikan, di Indonesia ini para pejabat, tak usah pejabat, presiden kita Prabowo, coba kamu cek apakah Prabowo memiliki ijazah SMA.
Saya ulangi sekali lagi. Coba kamu cek apakah Prabowo tamat dari SMA yang di Indonesia ini. Setahu saya Prabowo itu tamat SMA sederajat dari luar negeri. Dan ada ratusan, mungkin ribuan para politikus di Indonesia ini, para pejabat di Indonesia ini yang sekolah di luar negeri dan tamat SMA sederajat dari luar negeri. Apakah kamu mau bilang, apakah kamu mau mengatakan SMA di Indonesia ini jauh lebih hebat dari SMA yang ada di Singapura, di Amerika, di Eropa? Itu maksudmu? Sehingga SMA yang di Singapura ataupun di Australia ataupun di Eropa tidak sebanding, tidak sederajat dengan SMA yang ada di sini. Jawab dulu Tito saya ini. Makanya saya katakan berkali-kali, televisi Indonesia condong mengasih fasilitas kepada orang-orang yang memiliki sifat hati yang pembenci, kepada orang-orang yang memiliki hati sakit hati. Dan televisi Indonesia memberi fasilitas kepada mereka, memfasilitasi mereka untuk ditonton oleh generasi muda, menyampaikan kebencian mereka. Ya, Suban, ya, saya jujur, 1000 jujur. Saya tamat SMA memang dari Indonesia, kuliah pun dari Indonesia. Tapi saya pernah mengecam pendidikan di Singapura dan di Eropa. Jujur saya katakan, saya mulai memiliki kecerdasan dan berani membela kebenaran dan memiliki kecerdasan untuk membiayai hidup dan keluarga saya karena saya pernah dapat beasiswa mengecam pendidikan dari Singapura dan Eropa. Artinya, waktu saya belajar di Indonesia, kuliah, saya belum secerdas sekarang ini. Artinya, saya beruntung dapat beasiswa. Makanya banyak orang-orang kaya di Indonesia ini, anak-anak pejabat disekolahkan ke luar negeri. Kamu paham gak itu? Jadi jangan kamu rendahkan sekolah Wapres Indonesia Gibran. Seharusnya kamu bangga. Seharusnya kamu bangga memiliki Wapres Gibran yang tamat SMA dari Singapura dan Australia. Jangan kamu rendahkan beliau karena kebencian kamu, karena keserakan kamu, karena mungkin jagoanmu kemarin kalah sehingga kamu mengajukan gugatan. Ya, buat malu kamu seorang advokat. Jadi kepada rakyat Indonesia, kita harus berani bicara dan melawan mereka ini. Saya dengan sadar dan menyatakan, karakter bangsa Indonesia itu bukan karakter pembenci. Karakter asli bangsa Indonesia bukan karakter memaki-maki. Karakter bangsa Indonesia bukan karakter mempermalukan orang lain. Karakter bangsa Indonesia sejatinya adalah karakter seorang pejuang yang membela kebenaran dan keadilan, berbicara apa adanya, bersatu bersama untuk memajukan Indonesia. Saya tidak pernah diajari ketika saya sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah di Indonesia ini, diajari oleh dosen saya, guru saya, untuk memiliki karakter membenci, untuk memiliki karakter mengolok-olok orang lain, untuk memiliki karakter dendam kepada orang lain. Saya diajarkan selama saya sekolah Indonesia ini, dan bangga akan karakter rakyat Indonesia, yaitu tidak mau mempermalukan orang lain. Dan hari ini kita lihat pas TV, Kompas, Aiman, Kani Elias memfasilitasi beberapa sekelompok orang yang selalu mempermalukan keluarga Bapak Jokowi, mencari alasan, dan sampai saat ini pemerintah Indonesia, Prabowo dan kepolisian belum memberikan keadilan kepada keluarga Bapak Jokowi. Saya tunggu niat Anda, Bapak Prabowo. Saya tunggu niat Anda, Kepolisian Republik Indonesia. Jangan permalukan bangsa Indonesia ini dengan sekelompok orang yang terus memaki menghina mantan Presiden Republik Indonesia.
Salam terus dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trinop Sianturi. Merdeka! Merdeka!